Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Senin pagi. Api diduga berasal dari aula dan menghanguskan sejumlah ruangan penting. Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan ASN mengelola sampah pribadi. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP mulai Agustus. Proyek trotoar difabel di Jalan Lambung Mangkurat disorot. Warga kritik penghilangan ruang hijau dan nilai keselamatan. Kebakaran hebat melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat ULM Banjarmasin Senin pagi. Api mulai berkobar sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah dan menghanguskan sejumlah ruangan penting. Asap tebal menyelimuti kawasan kampus, membuat panik warga dan memicu kesibukan ratusan personel dari barisan pemadam kebakaran. Gedung Rektorat yang merupakan pusat administrasi dan pelayanan akademik ini terbakar hampir seluruhnya, termasuk ruang akademik, kemahasiswaan, dan aula yang diduga jadi titik awal api. Apa yang pertama yang terbakar tuh? Aula lantai 1, akademik, kemahasiswaan, kemudian bakar. Itu sudah dijadikan gedung sementara bagian keuangan atau apa? Ya, gedung sementara. Karena yang sebelah kanan ini dihap. Renovasi lah. Renovasi. Kalau ada malam ada tanda aliran listrik, ada yang mati lampu atau? Kalau aja turun naik aja. Itu berapa itu turun naiknya? Sudah dalam sebulanan. Paningnya kan? Ya, paning turun naik. Sudah dilaporkan lah? Sudah. Ya dalam kemarin kan mau perbaikan. Sebulan lawasnya Pak? Ada hari dia tindak lanjutnya lah? Sudah mati. Ini menurut ada dugaannya? Harusnya outletting. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Dr. Iwan Aflani menyebut api berasal dari tengah aula yang baru 2 minggu terakhir digunakan kembali setelah renovasi. Yang terbakar ini adalah ruangan bekas aula ya, yang sebelumnya digunakan untuk aula. Kemudian karena ada perbaikan di sayap kiri untuk ruangan, maka ruangan dipindahkan. Kemudian ruangan selesai perbaikan, maka ruangan kembali ke tempatnya. Kemudian sejak 2 minggu lalu digunakan oleh akademik dan mahasiswa ruangan itu. Yang paling parah sebelah mana Pak? Yang tengah ini saja yang terbakar. Aula aja yang mungkin kurang pimpinan Pak. Pimpinan aman sebelah kanan Pak ya? Kanan. Ya. Pak, untuk yang barang-barang terbakar apa aja yang di dalam aula itu Pak? Kalau kita belum tahu. Enggak, maksudnya itu difungsikan untuk apa ya sekarang? Itu bagian akademik dan kemahasiswaan sementara. Ada berkas yang mungkin yang ini yang terbakar habis ya. Itu bagian kemahasiswaan, berkas kemahasiswaan. Komputer, kemudian segala macam berkas. Sejauh ini kami belum melihat lebih lanjut. Ada keterangan Pak? Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin tengah menyiapkan kebijakan baru yang cukup mengejutkan. Tunjangan tambahan penghasilan atau TPP bagi aparatur sipil negara akan ditahan jika tidak bisa menunjukkan bukti pengelolaan sampah yang benar. Kepala BPKPAD Banjarmasin Edi Wibowo menyebut kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pemerintah pusat. Isu pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional. Ini rencana akan kita buatkan peraturan, setiap pencairan TPP akan dilampirkan dengan pengelolaan sampah. Jadi sifatnya ini harus dipaksa. Nah, jadi apabila ini kita bisa memaksakan daripada ASN sendiri, nah ini kan nanti akan bisa berkembang ke masyarakat. Nah ini salah satu wacana yang akan kita buatkan keputusannya atau edarannya kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot. Dalam skema yang disusun, ASN wajib menyertakan bukti berupa foto pemisahan sampah, laporan atau dokumentasi lainnya. Verifikasi akan dilakukan oleh SKPD masing-masing sebelum TPP dicairkan.
Rancangan Perwali sebagai dasar hukum kebijakan ini sedang dimatangkan dan ditargetkan mulai berlaku pada Agustus 2025 ini. Seluruh ASN tanpa kecuali akan dikenai aturan ini. Pemerintah kota berharap ASN bisa menjadi motor penggerak budaya bersih dan peduli lingkungan sejak dari rumah. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali melanjutkan proyek pembangunan trotoar ramah difabel di Jalan Lambu Mangkurat. Tahap kedua proyek ini menghabiskan anggaran 7,2 miliar rupiah dari APBD 2025 dengan panjang lebih dari 900 meter dan lebar 1,2 meter. Namun proyek ini menuai sorotan tajam. Sejumlah pohon yang sudah lama tumbuh di badan trotoar terancam ditebang. Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat soal rusaknya ruang hijau kota. Tak hanya itu, pembangunan juga memakan hampir separuh badan jalan yang dinilai berisiko terhadap keselamatan pengguna jalan. Mungkin kalau itu memang jadi ini laporan dari masyarakat ya, kita akan evaluasi lagi. Kalau memang diperlukan, kita akan perlukan. Karena ada paling tadi kan ada rambu-rambu peringatan, rambu-rambu supaya pengguna jalan aman untuk istilahnya tuh menggunakan jalan lewat di situ lah. Seperti tahap pertama, proyek ini juga mencakup pembangunan gorong-gorong dan jalur ducting atau infrastruktur pasif telekomunikasi. Upaya ini dilakukan untuk merapikan kabel-kabel utilitas yang selama ini mengganggu estetika kota. Pemerintah kota berharap proyek ini tak hanya meningkatkan akses difabel, tapi juga mempercantik wajah kota. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Senin pagi. Api diduga berasal dari aula dan menghanguskan sejumlah ruangan penting. Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan ASN mengelola sampah pribadi. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP mulai Agustus. Proyek trotoar difabel di Jalan Lambu Mangkurat disorot. Warga kritik penghilangan ruang hijau dan nilai keselamatan. Spot foto dan suasana santai di atas menara pandang kini menjadi buruan para pengunjung. Tak hanya menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa bersantai di coffee shop hasil kolaborasi dengan UMKM lokal. Pandang ini kan sudah seperti yang kita ketahui, jumlah kunjungan itu bukan hanya di hari libur lah, tapi di weekend kan itu juga menjadi pusat berkumpulnya orang, bukan hanya lokal Banjarmasin, tapi bahkan juga luar yang menjadi salah satu destinasi favorit orang datang ke Banjarmasin itu dengan wisata susur sungai. Apalagi dengan ditambah adanya perubahan di lantai 3 gedung Menara Pandang, itu juga memberikan suasana baru buat para pengunjung untuk mereka melakukan spot-spot foto, ya kan, spot foto yang menarik, ya kan, dari ketinggian Menara Pandang. Nah, ini sebuah view yang menarik bagi para pengunjung. Jadi kunjungan tentunya meningkat. Ya, itu kita menggandeng UMKM, jadi kita kan menyuguhkan kopi-kopian juga di lantai 3 itu untuk memberikan suasana baru yang cozy lah, yang unik dan yang nyaman buat pengunjung. Rooftop ini pun menarik minat warga seperti Del Muhammad yang mengaku sudah merencanakan kunjungan bersama keluarganya, terutama saat sore hari untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Terima kasih kepada pemerintah yang saat ini sudah membuka rooftop Menara Pandang, yaitu tentunya bagi masyarakat, kita sebagai masyarakat kan
bisa menikmati dan bisa membawa keluarga ke sana. Sudah tahu informasinya Mas itu? Ya sudah tahu. Ada rencana ke sana atau mencoba? Ya rencananya kan untuk membawa keluarga santai. Sana kan biasanya sore-sore bagus tuh pemandangannya, melihat sunset. Demi keamanan, petugas disiagakan bergantian dengan patroli rutin tiap 30 menit, baik di dalam gedung maupun kawasan di sekitar Menara Pandang. Dengan fasilitas dan kenyamanan yang terus ditingkatkan, Menara Pandang Banjarmasin tak hanya jadi ikon kota, tapi juga destinasi yang layak diperhitungkan. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Konferensi ke-22 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Kota Baru resmi digelar Sabtu 26 Juli 2025. Bertempat di Bangsal SMP Negeri 1 Kota Baru, acara ini mengangkat tema Guru Bermutu Indonesia Maju, Guru Hebat Indonesia Kuat. Acara dihadiri Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan Abdul Rifai, Asisten 3 Setda Kota Baru Slamet Riyadi, PLT Kadisdik, serta seluruh kepengurusan PGRI dari 22 kecamatan. Dalam sambutannya, Abdul Rifai menekankan pentingnya konferensi ini sebagai momen strategis menentukan arah kepemimpinan PGRI Kota Baru 5 tahun ke depan. Harapannya yang terpilih memang yang lebih baik lah, yang memang disepakati oleh kawan-kawan semua, ya, yang bisa membuat kawan-kawan guru ini lebih maju lah, ya, lebih profesional, kemudian bisa diperjuangkan hak-haknya dengan baik, ya, termasuk kesejahteraannya. Dari hasil voting, terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Kota Baru periode 2025-2030 adalah Kepala SDN Semayap 3, Hawadis Zainubah dengan perolehan 69 suara. Ia mengungguli dua kandidat lainnya, Nadi dengan 62 suara dan Suryaman dengan 7 suara. Dengan kepengurusan baru, PGRI Kota Baru diharapkan semakin solid dan progresif dalam memperjuangkan nasib guru. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, Pam Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pam Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. Pam Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran,
dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat Senin pagi. Api diduga berasal dari aula dan menghanguskan sejumlah ruangan penting. Pemerintah Kota Banjarmasin mewajibkan ASN mengelola sampah pribadi. Kebijakan ini jadi syarat pencairan TPP mulai Agustus. Proyek trotoar difabel di Jalan Lambung Mangkurat disorot. Warga kritik penghilangan ruang hijau dan nilai keselamatan. Satuan Lalu Lintas Polres Kota Baru kembali melaksanakan program Jumat Curhat Jumat pagi. Kali ini digelar di Pangkalan Sopir Angkutan Pasar Kemakmuran. Kanit Kamsel Ibda Wahyu Bagus Pratama memimpin langsung pertemuan. Warga diberi ruang menyampaikan keluhan termasuk soal sistem tilang elektronik atau ETLE. Warga juga menanyakan prosedur balik nama kendaraan. Polisi menekankan pentingnya balik nama untuk menghindari persoalan hukum. Selain itu, suara bising dari knalpot brong pun jadi keluhan. Satlantas menegaskan akan terus melakukan penindakan. Program Jumat Curhat diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara Polri dan masyarakat demi lalu lintas yang tertib dan aman. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.